Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat di mana saja Anda berada masih menjangkau siaran radio Tribagai Suara buat Anda semuanya di suasana siang hari ini menjelangnya buat Anda sahabat ya. Ya gimana kabarnya buat Anda sahabat di luaran sana? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, kali ini kita Tri Talk Show solusi makmurkan negeri bersama PT Petrokimia Gresik sahabat ya. Ya di mana saja Anda berada untuk menemani sahabat bersama radionya. Kali ini kita talk show bersama kembali buat sahabat buat masyarakat Labuan Batu Selatan terutama buat Anda. Kali ini ada Tri Talk Show memakmurkan negeri bersama PT Petrokimia Gresik sahabat ya. Dan kali ini langsung saja kita perkenalan dulu bersama narasumber kita di suasana siang hari ini. Kali ini ada Bang Dika ya. Gimana Bang kabarnya kali ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, kabar luar biasa apa ini? Luar biasa mantap lah pokoknya. Oh, mantap ya. Ya. Oke, dan selaku Bang Andi ya, Bang Dika ya. Salah satu agrominis Sumabagut ya. Sumatera Bagian Utara gitu ya. Iya. Oke, iya. Baik, ada juga ini Bang Andi Abdul Sani sebagai agronomis HUT Sumatera bagian utara ya. Oh iya, bagaimana kabar Bang Andi? Ya, baik Bang. Ya iya, baik juga ya. Udah berapa hari dari Labuan Batu Selatan ini Bang? Sudah berhari-hari. Sudah berhari-hari? Sudah berkeliling buana ya? Iya. Oke, kali ini buat sahabat kali ini kita talk show kembali tentang solusi memakmurkan negeri bersama PT Petrokimia Gresik sahabat ya. Oke, buat abang tersebut, bang narasumber kita hari ini ya, bagaimana tentang namanya memakmurkan negeri bersama PT Petrokimia Gresik ini ya. Ya mungkin sedikit rilis tentang namanya PT Petrokimia Gresik ini gimana sih bang untuk masyarakat Labuan Batu Selatannya? Mungkin saya jelasin dulu ya dari awal. Jelas sedikit. Jadi Petrokimia Gresik ini adalah salah satu anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia. Iya. Jadi PT Pupuk Indonesia itu adalah produsen pupuk bersubsidi yang mungkin teman-teman petani udah nggak asing lah dengan pupuk bersubsidi kan itu. Iya. Nah, Petrokimia Gresik anak perusahaan dari Pupuk Indonesia di mana yang memproduksi Ponska, kalau dulu ada namanya ZASP kan gitu. Iya. Itulah Petrokimia Gresik. Oke, mungkin lebih jelas lagi nanti kita bertanya kembali tentang namanya PT Petrokimia Gresik 2023 sahabat, yaitu solusi memakmurkan negeri ya. Oke, baik, untuk hari ini langsung saja kita bertanya tentang namanya bagaimana ya untuk masyarakat, untuk pertanyaan untuk hari ini saya hadirkan. Ya, buat Bang Andi ya, mungkin saya bertanya ya. Mungkin di mana petani dapat mendapatkan produk-produk PT Petrokimia Gresik tersebut? Ya, untuk saat ini teman-teman semua, sahabat-sahabat radio yang mendengarkannya, untuk saat ini PT Petrokimia Gresik khususnya dari dulu memang sudah memproduksi namanya pupuk bersubsidi Bang. Nah seperti Ponska, seperti dulu ada SP36, terus ada ZA dan urea, dimana produk-produk non subsidi kita ataupun produk retail kita itu tersedia di kios-kios resmi dari PT Petrokimia Gresik bersama PT Pupuk Indonesia. Kira-kira seperti itu Bang. Iya. Oke, jawaban sangat luar biasa ya. Dan juga ini buat Bang Andi ya, stok yang paling banyak di kios-kios kira-kira produk apa saja kira-kira? Ya, untuk saat ini yang secara konsisten sudah kita perkenalkan dari tahun 2019 mungkin untuk wilayah Sumatera bagian utara, yaitu NPK ataupun Ponska Plus Bang. Nah, Ponska Plus triple 15 atau Ponska Plus 1515 itu sudah kita perkenalkan dari tahun 2019. Terus saat ini yang baru mungkin rilis di tahun 2022, teman-teman sudah mengenal juga SP26 gitu sebagai pengganti dari SP36, kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya juga ada ZA Plus. Nah, ZA Plus di tahun 2022 juga kita rilis. Nah, terus selanjutnya ada juga namanya Post Green Bang.
4 item itu sih yang paling sering digunain untuk wilayah Sumatera Utara khususnya, kira-kira gitu. Oke, ya mungkin sudah dijelaskan kembali ya. Dan juga ini produk apa yang sering dipakai oleh petani mungkin untuk wilayah masing-masing? Buat Bang Andi atau kembali Bang Dika? Oke, jadi untuk saat ini produk yang sering dipakai oleh petani kita itu seperti yang saya bilang, saat ini kami saat ini yang sudah berjalan itu seperti Ponska Plus, Triple 15, terus SP26. Ya itu juga digunakan para petani kita, terutama kalau untuk labuhan mungkin petani sawit kita. Ya, dan juga NPK Ponska Plus ini juga digunain juga untuk teman-teman di tanaman kelapa sawit gitu. Itu sih untuk kedua itu sih yang paling banyak untuk saat ini digunain untuk wilayah Sumatera Utara. Iya. Dan juga mungkin pertanyaan kembali, kalau mau membeli ini tentang pupuk dengan jumlah yang banyak bisa menghubungi dengan siapa saja nih buat Bang Andi atau Bang Dikanya? Oke. Nah, jadi saat ini kita mengarahkan teman-teman ataupun petani-petani hebat kita untuk membeli segala produk kita di kios resmi kita. Nah, akan tetapi kalau dalam jumlah tertentu terus dikendala terkadang di kios itu mungkin stok tidak ada. Nah, itu pasti memungkinkan kita bisa nanti di akhir nge-share kontak kita untuk menghubungi kita biar kita mengarahkan para petani kita atau teman-teman yang mendengarkan saat ini untuk dapat memperoleh produk-produk dari PT Petrokimia Gresik. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, gitu ya. Oke, tadi bahasa batin tentang pertanyaannya bagaimana solusi memakmurkan negeri. Nah, ini cocok banget nih buat masyarakat Labuan Batu Selatan tentang namanya pupuk dengan memakmurkan negeri ya. Dan mungkin sahabatnya kembali untuk saya pertanyakan kembali buat Bang Dika ya. Iya. Oh ya. Mungkin cara membedakan pupuk asli dan pupuk palsu ini terutama untuk masyarakat Labuan Batu Selatan ini cocok banget nih untuk pertanyaannya ya. Bagaimana untuk membedakan ya pupuk asli dan pupuk palsu? Ya mungkin gini Bang. Mungkin di lapangan sekarang kita sangat banyak ketemu nih, bukan apa kok kita bilangnya pupuk palsu. Mungkin kalau bahasa halusnya pupuk tiruan dan lain sebagainya lah, atau katakanlah pupuk alternatif apalah itu kan bahasanya gitu kan. Cuman kenapa bisa pupuk palsu itu beredar, pupuk tiruan itu bisa beredar luas, yaitu karena sangat banyak sekali oknum kadang yang bermain di situ sehingga pupuk itu bisa beredar luas, petaninya juga tergiur dengan harga murah kan gitu. Biasanya cara membedakannya sih yang jelas harganya pasti lebih murah. Kadang bisa sama dengan harga pupuk bersubsidi kan gitu. Pak, dia selalu menggadang-gadangkan bilangnya ini sama dengan pupuk subsidi, harganya segini sekian, padahal itu sebenarnya pupuk tiruan tadi yang saya bilang tadi gitu kan. Terus kalau cara membedakannya sebenarnya kalau kita berbicara kita lihat di izin edarnya. Cuman kalau untuk ngelihat di izin edar saya rasa petani akan akan kesulitan lah karena harus lihat website dan lain sebagainya. Tapi simpelnya cumannya tadi yang saya bilang, pertama dari segi harga udah jelas. Nggak ada pupuk NPK itu di bawah harga 200.000 kecuali dia pupuk bersubsidi kan gitu. Terus yang kedua dia itu kadang baunya itu lebih menyengat di hidung, lebih menyengat di hidung. Yang kedua tidak mudah larut. Tidak mudah larut itu kita taburkan dia nanti sampai 3 bulan, 4 bulan bahkan 1 tahun masih bentuknya masih di situ kan gitu. Masih, maksudnya bentuk awalnya masih berbentuk awal dari saat pertama kita tabur kan gitu. Itu sih. Jadi simpelnya di situ. Kalau misalnya petani membeli ke kios-kios harus lebih selektif lah, dan yang paling penting dilihat produsennya. Produsennya yaitu produsennya bertanggung jawab atau tidak. Tidak melulu kami menyarankan dengan produk pupuk Indonesia atau produk petrokimia, asalkan dia produsennya
jelas dan produsennya bertanggung jawab itu sih. Iya betul sekali. Nah ini pertanyaan sangat baik sekali nih buat Bang Dika ya. Mengapa ini pupuk palsu tersebut berhasil dan lolos layak diedar nih, terutama untuk wilayah? Ya itu yang saya bilang tadi kan, memang banyak banget di lapangan tuh lolos lah pupuk-pupuk tiruan tadi itu karena ada celah dari oknum-oknum tadi lah, oknum-oknum nggak bertanggung jawab kan, memanfaatkan dengan dengan adanya pupuk bersubsidi mereka menyamakan produk mereka dengan produk pupuk bersubsidi, padahal itu kalau kita bilang bahan organik atau apalah gitu yang dimasukkan ke dalam pupuk karung itu biar mereka meraup untung yang lebih gede kan gitu. Jadi kalau untuk teman-teman petani seandainya ketemu kayak gitu bisalah langsung aja dilaporin ke pihak-pihak terkait. Contoh ada namanya KP3 kan, Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk dan Pestisida, terus ke polisi juga dan lain sebagainya lah. Intinya kalaupun ketemu seperti itu janganlah dibeli, kasihan karena modal kita udah keluar tapi nggak ada dampaknya ke tanaman kan, seperti itu. Siapa yang bisa mencegah? Ya kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan tidak membeli kan gitu. Oke. Iya. Oke, tadi pertanyaan tadi sudah kita hadirkan buat sahabat Tri ya. Oke, nanti kita langsung kembali untuk talkshow Solusi Memakmurkan Negeri sahabat. Tetap bergabung 91,5 FM Radio Tri Bagas, suara buat sahabat Tri. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya. Oke, lagi 91,5 FM bersama Tri Talkshow Solusi Memakmurkan Negeri bersama PT Petrokimia Gresik sahabat Tri. Baik, tadi sudah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita hadirkan sahabat Tri. Nah, tetap untuk stay tune terus 91,5 FM Radio Tri Bagas Suara. Dan kembali informasi buat masyarakat Labuan Batu Selatan utamanya ya. Nanti juga ada salah satu tentang namanya pertanyaan terbaik buat sahabat Tri ya. Nanti ada hadiah untuk 5 penanya terbaik berupa saldo pulsa Rp50.000 dan 5 Mercedes untuk 5 penanya pertama ya. Baik, kembali lagi untuk Solusi Memakmurkan Negeri bersama PT Petrokimia Gresik sahabat Tri ya. Kali ini tentang pertanyaan kembali buat Bang Andi ya. Ya, kali ini bagaimana sih caranya yang gampang untuk para petani agar dapat langsung bisa membedakan antara pupuk palsu dan pupuk asli ya? Oke. Nah, seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, Bang Dika, yang jelas teman-teman yang di lapangan sangat kita pahami bahwasannya harus semudah mungkin bisa mendeteksi pupuk-pupuk yang notabene merupakan pupuk tiruan ataupun pupuk yang kita bilang adalah pupuk yang tidak ada manfaatnya lah buat tanaman, karena tujuan kita untuk melakukan pemupukan adalah memberi makanan terhadap tanaman kita. Sementara kalau makanannya itu tidak bernutrisi, tidak sesuai dengan kebutuhan dari tanaman, akhirnya tidak ada manfaatnya kita melakukan pemupukan. Kira-kira seperti itu kan Bang. Nah, jadi maka dari itu teman-teman sih harapan saya kebanyakan mungkin hampir 50% dari petani kita sebenarnya itu mengetahui tentang
sebenarnya yang dia beli ini asli apa enggak ya gitu ya. Nah jadi harapan saya untuk teman-teman yang seperti ini, kalau saya boleh saran, kita melakukan pemupukan itu seperti yang saya bilang adalah memberikan makanan terhadap tanaman kita. Jadi jangan hanya melakukan kegiatan pemupukan tapi yang kita pupuk adalah pupuk yang nggak ada nutrisinya, kira-kira seperti itu. Nah jadi harapan saya, rekomendasinya jangan dibelilah kalau yang hal-hal seperti itu, karena tidak ada yang bisa menolak pedagang-pedagang ataupun oknum-oknum tertentu untuk menjual pupuk yang seperti itu kalau petaninya tidak mau beli gitu. Jadi yang kuncinya ada di teman-teman atau kawan-kawan, sahabat-sahabat petani yang ada yang mendengarkan, karena harapan kami teman-teman petani lah yang tidak mau gitu, tidak tertarik dengan pupuk seperti itu. Nah kalau untuk membedakan ciri khas yang utama seperti yang disampaikan Bang Dika tadi, yang jelas pupuk tersebut akan susah larut. Yang kedua, dia itu berbau gitu. Nah jadi aroma dari pupuk tersebut itu beda lah dibandingkan pupuk-pupuk lainnya yang dimana produsennya jelas, terus memang secara standarisasi produksi itu benar gitu, kira-kira seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya adalah Bang, yang paling penting adalah teman-teman itu walaupun harga pupuk itu terbilang mahal dirasa petani, lebih baik kita gunain sedikit daripada gunain banyak tapi nggak ada manfaatnya. Kira-kira seperti itu sih. Betul sekali ya. Yang penting mahal, yang penting berkualitas ya. Iya, jangan asal mupuk gitu loh. Oke, Bang Andi sudah pertanyaan tadi yang sangat baik sekali ya. Nah, bagaimana nih jika petani ragu nih Bang, ragu dengan kualitas pupuk PT Petrokimia Gresik ini? Bagaimana Bang Andi atau Bang Dika? Jadi bisa menjelaskan? Gini Bang, kalau misalnya petani kita ragu dengan kualitas produk dari Petrokimia Gresik, pokoknya kita berani jamin lah produk Petrokimia Gresik itu udah keuji unggulan dan unggul dan kualitasnya kan gitu. Dengan apa? Karena kami udah bisa kenapa kami bisa ngomong terjamin dan teruji keunggulannya, karena di seluruh Indonesia kami udah buat namanya demonstrasi plot atau demplot, istilahnya lahan yang kami jadikan contoh, kita kasih pupuk dari produk Petrokimia Gresik, kita lihat hasilnya, kita lihat pertumbuhannya dan perkembangannya seperti apa sampai nanti dipanen, kita lihatlah hasilnya, pokoknya semuanya sangat memuaskan lah kan gitu. Jadi teruji lah jaminannya kan. Terus kalau untuk di Sumut sendiri kita juga udah banyak ngelakuin demplot itu yang tadi saya bilang. Contoh di Tanah Karo ada, di Deli Serdang ada, di Labuan Batu juga ada, bahkan di Riau, di Sumbar juga ada. Intinya jangan pernah ragu lah untuk pakai produk Petrokimia Gresik. Betul sekali ya. Jadi buat sahabatnya nggak usah ragu lagi, sudah banyak buktinya ya gitu ya. Oke, kembali pertanyaannya yang sangat luar biasa kali ini ya. Pemupukan berimbang. Nah, mungkin masyarakat Labuan Selatan ini ya, masyarakatnya dalam keadaan di lapangan nih misalnya ya, petani percaya bahwa keunggulan NPK Ponska Plus ini itu benar adanya. Namun jika dilihat dari harga NPK Ponska Plus yang lebih mahal, juga menyebabkan biaya usaha petani juga tinggi. Dan mungkin apa solusi yang tepat untuk penggunaan pupuk yang tetap unggul namun dengan harga yang lebih terjangkau? Apakah ada pupuk lain yang penggunaannya sama dengan NPK Ponska Plus tersebut gitu? Oke, jadi mungkin saya jawab dulu ya Bang. Iya Bang. Tepat, pasti teman-teman mempertanyakan adalah di mana harga pembiayaan dalam kita melakukan pemupukan itu otomatis kalau kita menggunakan pupuk non subsidi, bukan hanya Ponska ya Bang ya. Nah kalau kita menggunakan pupuk non subsidi yang notabene itu adalah pupuk yang tidak sama sekali dibantu oleh pemerintah, otomatis biaya kita pun akan naik gitu, karena nggak mungkin kita menggunakan pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi harga pengeluaran kita sama, itu nggak mungkin. Nah itu, jadi kami pun dari PT Petrokimia Gresik secara konsisten untuk menjaga kestabilan harga agar
masyarakat ataupun petani-petani yang ada itu bisa menjangkau segala aspek harga pupuk kita. Itu harapan kami. Jadi dibandingkan dengan produk-produk lain atau kompetitor lain ataupun produsen-produsen impor, kami akan menjaga kestabilan harga kami. Itu yang pertama dulu. Nah, jadi terkait masalah pemupukan berimbang, kami juga secara konsisten dan terus-menerus akan memberikan pelayanan terhadap konsumen kami, yaitu memberikan sosialisasi pemupukan berimbang. Apa itu? Maksudnya pemupukan berimbang itu adalah seberapa butuh tanaman kita, seberapa butuh tanah kita untuk diberikan nutrisi ataupun makanan yang mencukupi kebutuhan. Jadi jangan sembarang-sembarang lagi, Bang. Kira-kira seperti itulah yang kami lakukan saat ini. Betul sekali ya. Oke, Sobat Tri, kembali untuk hari ini ya. Nah, ini apakah formulasi pemupukan tersebut, yaitu berimbang tersebut berlaku untuk segala kondisi, yaitu tanah atau hanya tanah tertentu saja? Oke, siap. Jadi formulasi yang kami berikan itu pun berdasarkan dari rekomendasi dari PT Petrokimia Gresik. Menyambung lagi dari cerita demonstrasi plot yang dimana kebun contoh ataupun kebun uji coba yang kita buat di seluruh wilayah Sumatera Utara, bahkan sampai Sumatera bagian utara yang meliputi Riau, terus Sumbar, terus Aceh dan Sumatera Utara, kami berdasar terhadap rekomendasi yang tertera di dalam brosur-brosur kita. Jadi gini, Bang. Nah, jadi buat teman-teman juga kami merekomendasikan gitu, kunjungi web kami di ptpetrokimiagresik.com yang dimana nanti di situ ada kolom produk, dan di dalam produk tersebut kalau kita klik di sana nanti ada muncul brosur-brosur yang bisa di-download. Dan di belakangnya itu tertera rekomendasi pemupukan, dan itu bisa menjadi acuan ataupun anjuran terhadap kawan-kawan petani sesuai dengan tanamannya. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke, iya. Dan juga bagaimana ini caranya, Bang, agar mendapat pelayanan uji tanah di wilayah yang belum pernah ini ya, mungkin mendapatkan layanan tersebut gitu. Nah, mungkin masyarakat terutama Labuan Bajo Selatan ya, caranya agar mendapat pelayanan uji tanah di wilayah tersebut. Oke, siap. Jadi sama, jadi pokoknya kita ini sebagai petugas lengkap lah, Bang. Di mana teman-teman membutuhkan juga terkait informasi masalah produk, kita juga akan memfasilitasi. Di sisi lain, sebagai pelayanan kami ataupun abdi kami terhadap para petani kami, kami juga menyediakan perangkat uji tanah yang dimana kami memberikan uji tanah gratis kepada teman-teman petani, dan dimana sama dengan halnya untuk menanyakan barang bisa langsung menghubungi kita. Nanti kita tinggal menyesuaikan waktunya saja. Paling seperti itu, Bang. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan pertambahannya mungkin, Bang, buat Bang Andi ya. Apakah ada kontak person yang mungkin dapat hubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut gitu dari PT Petrokimia Gresik? Jadi yang pertama mungkin teman-teman itu bisa menghubungi secara mudah, di internet juga ada nomor pusat layanan pelanggan kami, yaitu Pupuk Indonesia, bisa SMS ataupun WA. Mungkin teman-teman bisa catat di 0811 9918 001. Ataupun nanti dapat menghubungi kami untuk teman-teman di wilayah Sumbagut khususnya bisa menghubungi nomor saya langsung. Nah, di 0821 3695 0303. Kira-kira seperti itu, Pak. Betul sekali ya. Nah, mungkin sahabat Tri kurang menyimak nomor via tersebut ya. Saya ulangi lagi, 0811 9918 0001 ya. Oke, itu untuk layanan dari PT Petrokimia Gresik tersebut. Oke, sahabat, tadi sedikit tentang pertanyaan tentang namanya pupuk dari PT Petrokimia Gresik, sahabat Tri. Nah, kembali lagi buat sahabat Tri untuk Anda mendengarkan radio Tribaga Suara di talk show hari ini, yaitu simak terus ya untuk nanti buat sahabat Tri siapkan pertanyaan terbaik kamu, karena akan ada hadiah untuk 5 penanya tersebut terbaik pastinya, sahabat Tri ya.
Akhirnya tetap bergabung 91,5 FM, tetap di 91 menemani Anda bersama PT Petrokemia Gresik. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya. Oke, kembali lagi 91,5 FM Radio Tribagai Suara buat sahabat Tri, kembali tentang namanya Talkshow hari ini, solusi memakmurkan negeri bersama PT Petrokemia Gresik, sahabat Tri. Oke, kali ini seperti saya janjikan tadi ya, untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sosial media Tribagai Suara buat sahabat Tri ya, yang mungkin lagi stay tune radio. Kali ini saya bacakan dulu dari pertanyaan dari sosial media dari Instagram ya. Kali ini ada Siti Asmawati 02. Halo, saya warga Labuan Batu Selatan, memiliki kebun kecil yang berisi tanaman cabai dan terong. Apakah produk Ponska merupakan pilihan yang tepat untuk tanaman saya itu ya? Mungkin Bang Andi bisa menjawab pertanyaan dari Siti Asmawati 02. Oke, terima kasih dan luar biasa sekali pertanyaan Mbak Siti. Iya. Mbak Siti, jangan dibilang kecil dulu dong, jangan-jangan sampai ribuan pokok nih ya Bang. Ya oke. Nah jadi Mbak Siti jangan khawatir untuk tanaman terong, cabai, kentang ataupun hortikultura pangan sekalipun serta perkebunan. Untuk formula kita termasuk Ponska Plus Triple 15 itu bisa digunain untuk tanaman cabai ataupun terong Mbak Siti. Ya, nah jadi mungkin nanti Mbak Siti perlu mencari-cari lagi. Kami biasanya juga mendampingi itu dengan penggunaan SP26 ataupun unsur-unsur fosfat dan tambahan unsur nitrogennya menggunakan ZA. Nah, jadi di pengantar sedikit saya seperti yang saya sampaikan tadi Bang, mungkin teman-teman ini nanti bisa menghubungi kita langsung atau kunjungi website kita. Lihat di situ ada brosur dari Ponska Plus, nanti di download saja brosurnya. Dan di situ nanti ada rekomendasi dan tahapan-tahapan kapan waktu kita untuk mupuk. Kira-kira begitulah untuk bisa menjadi acuan kita dalam melakukan pertanaman cabai ataupun terong. Kira-kira gitu Mbak Siti. Betul sekali ya. Siap. Jadi harus cabai dan terong aja ya Bang. Banyak semua pangan mau seperti padi, jagung, bahkan sampai sawit pun kita memberikan NPK 15-15 itu Bang. Oke, luar biasa ya. Oke, kali ini juga ada, saya bacakan, ada Putri Amanda 1904 Bang. Ya, pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan pupuk Petro di Labuan Batu Selatan yang terpercaya dan keasliannya, dan juga cara mengetahui kios tersebut distributor resmi atau tidak. Gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman jangan khawatir dan jangan bimbang. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah berkenalan, saya juga udah share nomor telepon saya. Jadi mudah-mudahan apapun yang menjadi kendala teman-teman ataupun sahabat-sahabat kami, petani-petani yang luar biasa, bapak-bapak semua, kami siap untuk melayani teman-teman. Selagi kami bisa, kami akan mengarahkan teman-teman juga untuk bisa mendeteksi ataupun mendapatkan produk-produk asli dari PT Petrokemia Gresik. Yang jelas saat ini kami secara konsisten dan di bawah pengawasan kami mengawasi kios resmi kami yang berlogo PI Mart Bang. Nah, namanya PI Mart atau Pupuk Indonesia Mart gitu. Nah, dan juga mungkin teman-teman ada nanti melihat kios-kios resmi kami yang berlogo Toko PI.
Tokopedia, itu juga termasuk kios-kios resmi dari PT Pupuk Indonesia, yang dimana di situ juga ada produk-produk dari PT Petrokimia Gresik. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, betul sekali. Ya. Oke, buat sahabatnya sudah kita hadirkan tadi pertanyaan dari salah satu sosial media dari Instagram. Ada Siti Asmawati 02 dan juga ada Putri Amanda 1904 ya. Atau bisa untuk via telepon ya Bang ya. Untuk kita terima untuk hari ini boleh ya kan? Iya. 2 orang saja ya Bang ya. Nggak sampai banyak ya dulu. Nanya ya? tentang keluarga ya nggak boleh. Iya betul. Iya kan? Pertanyaan tentang namanya pupuk spesial dari PT ya. PT dari Petrokimia Gresik ya, khususnya pastinya sahabat Tri ya. Oke, kita terima saja untuk via telepon sahabat Tri untuk di 081376318281 untuk bisa bertanya langsung saja bersama Bang Andi langsung sahabat Tri ya. Ya, buat sahabat yang ingin bergabung untuk bertanya tentang namanya salah satu pupuk PT Petrokimia Gresik, silakan saja via telepon ya. Halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ini dari Bu Suryati mau nanya sama Bapak Andi sama Bapak Dika. Iya. Halo? Iya, kali ini dengan Ibu siapa? Alamatnya di mana ya? Ibu Suryati, alamannya Pinangawan Cikampek 1B. Oke. Siap. Siap. Udah siap Ibu pertanyaannya untuk hari ini? Udah. Iya, langsung saja kita berikan buat Ibu Suryati pertanyaannya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih pupuk yang baik? Dan kenapa harus memilih Petrokimia Gresik sebagai solusi pupuk terbaik? Ya. Siap. Bagaimana? Oke. Terima kasih Bu. Itu aja pertanyaannya Ibu. Iya Pak. Siap. Oke. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Siti. Terima kasih saya ucapkan. Waalaikumsalam. Iya. Pertanyaan Ibu Siti sangat kritis sekali nih nampaknya, Pak. Kenapa ya harus ya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa kriteria yang perlu teman-teman ataupun Ibu Siti khususnya, mungkin ibu-ibu yang sering belanja pupuk ini, betul Pak. sekali, iya. Karena kas negaranya di sana ya. Iya. Nah, jadi ini Bang Bu Suryati ini sebagai apa namanya petani, petani, di ladang. Oh iya. Sering juga berarti telepon ke sini gitu. Iya, Oh iya, siap. Nah jadi Ibu, di mana saya jelas menyampaikan bahwasannya yang pertama kita tahu dulu di mana lokasi kita membeli. Gitu. Harapan kami teman-teman semua maupun apa itu pupuknya, jangan sampai kita membeli orang yang atau oknum-oknum tertentu yang dagang menggunakan pickup keliling kampung, Mbak. Itu waspada ya. Jadi waspada teman-teman di sana. Jadi harapan kami belilah di kios-kios resmi kami. Nah, ataupun di kios-kios pupuk yang memang benar-benar terjamin lah. Nah, kadang kan kios-kios kita ini kan orang-orang kita semua gitu. Betul ya, sekali. Yang dimana bisa saling percaya lah, kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang pertama, teman-teman beli pupuknya di mana. Yang kedua, Ibu, juga yang perlu diperhatikan adalah kemasannya. Nah, kemasannya sebelum ke kemasan mungkin Ibu perhatikan dulu di kemasannya itu siapa produsen yang memproduksi pupuk tersebut. Nah, kenal tidak dengan produsennya? Benar tidak itu memang produsen pupuk yang berstandarisasi gitu. Nah, jadi yang terakhir, yang paling mudah seperti yang saya sampaikan tadi Ibu, harapan kami kalau membeli pupuk itu dicek isi kantongnya. Nah, isi kantongnya apa? Kalau dia memang beraroma ataupun udah kita tester juga dia tidak larut dalam air gitu, berarti ada apa-apa tentang pupuknya. Nah, jadi untuk yang konklusi terakhir ini masuk ya ilmu marketingnya, Bang. Ya kan? Nah, apa itu? Kenapa teman-teman ataupun petani itu harus memilih produk dari PT Petrokimia Gresik? Alasannya adalah kami secara konsisten akan menjaga stabilitas harga kami ya, untuk agar bisa terjangkau oleh para petani kita.
Yang kedua, kami adalah sebagai produsen pupuk dalam negeri, kami secara terus-menerus belajar untuk meningkatkan segala aspek kualitas dari pupuk-pupuk kami. Iya. Nah, jadi harapannya itu yang menjadi dasar, dan kami siap juga secara konsisten juga kami siap untuk melayani segala aspek-aspek pemberitahuan ataupun pelayanan terhadap petani-petani kami, Bang. Kira-kira gitu. Betul sekali. Ya. Mudah-mudahan tadi pertanyaannya dan dijawab oleh Bang Andi sudah mengerti lah buat Ibu ya. Nah, gitu. Lebih hati-hati lagi untuk hal seperti itu ya. Baik, kembali untuk pihak telepon selanjutnya mungkin ada dari belakangnya Bu Suryati, kita terima kembali di 081376318281 buat sahabat Re ya. Halo. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Dan siapa di mana nih? Oh, dengan Bu Ines di sekitaran Kota Pinang, Kampung Bedage. Dekat ya ternyata ya Mbak Ines dekat. ini. Iya, Mbak Ines sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke Mbak Ines, pertanyaannya kira-kira apa ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu kepada ini ya, selamat ulang tahun yang ke-51 ya untuk Petrokimia Grisiknya ya. Iya betul. Iya, moga-moga lancar dalam usahanya. Amin. Gini Mas Ipul, saya Iya. mau tanya nih. Nanya bukan sama saya kan? Nanya bukan sama saya kan? Oh. Iya, Namanya Bang Andi. Iya. Iya. Itu ya ke Mas tadi yang ada di situ Iya, ya. lebih enak langsung Bang Andi gitu ya. Iya. Iya. Iya, tadi ada berapa juga tadi tuh, ada Mas apa tadi? Mas Andi sama Bang Ipul? Dika. Iya, Mas Andika. Iya. Oke, langsung saja. Pertanyaan gini, bagaimana caranya jadi distributor pupuk petrokimia? Kalau kita jadi distributornya, gimana caranya? Oke. Terus selanjutnya, apakah ada kontak yang bisa dihubungin? Oke. Siap. Itu saja. Ya, Oke, Bu. itu aja. Ah. Terus ada saya tambahan sedikit. Apa Ini itu? kan pupuknya bisa untuk kayak saya dengar tadi, saya ikutin dari apanya juga dari awal. Iya, dari awal pembukanya juga itu ada tadi katanya pupuknya ini bisa untuk tanaman seperti kentang, cabai, betul. Terus juga pokoknya segala jenis tanaman. Terus itu kalau pupuknya untuk ke bunga, apa bisa kita buat? Wah, Ya. Oke. Ke bunga, Siap. tapi kan porsinya nggak pala Ya, sebanyak yang seperti betul. dibutuhkan tanaman lain kan Wah, gitu. pinter berarti, Bu. Coba apa bisa Mas Haris, Mas apa Ma- namanya, Mas Andika? Ma Andi, Iya. Mas Andi, Iya, apa bisa Mas Andika? Coba begitu aja Mas Ipul. Oh Oke. gitu. Ya, Siap, bagaimana siap. pertanyaannya? Oke. Luar Siap. biasa. Ya udah ya Mas tampung. Ipul ya. Oke, terima kasih. Bu Ines ya? Mbak Ines. ya. Iya, makasih Bu Ines. Oke, Ya. Oke, langsung saya jawab. Mungkin untuk Ibu Ines, pertanyaan yang pertama terkait masalah apakah bisa kita menjadi atau ada kesempatan kita untuk menjadi distributor, yang dimana mungkin melalui talkshow ini kita nggak bisa menjelaskan secara detail. Yang jelas nanti Bu Ines kami akan bantu dan kami fasilitasi. Ya, apabila menjadi mitra kami, mungkin Bu Ines nanti bisa catat nomor saya. Saya ulangi lagi mungkin Mas ya. Boleh, Di boleh. 0821 3695 0303 Bu Ines. Nah, nanti sampaikan saja, atau mungkin nanti kalau misalkan kurang jelas mungkin datang ke Tri ya. Iya, betul, ke Datang radio ke ya. Tri, nanti kontak saya ada Iya, gitu, betul. kontak-kontak kita pun ada di sini gitu. Kira-kira Oke, gitu Bu Ines. betul sekali. Untuk bunga ini identik sekali nih sama Iya. ibu-ibu Berarti nih. ibu ini pecinta bunga. Iya, Ibu kasih aja sedikit Ponska Plus, saya jamin untuk reaksi untuk tanaman bunga Ibu ya sebanyak paling interval sebulan gitu kan. Kita taruh satu ujung sendok teh aja pupuk Ponska Plus ini pasti nanti tanamannya subur. Karena apa? Indikasinya adalah sedangkan bunga kita taruh kompos aja itu mungkin kan sudah tumbuh mekar ya Bang ya. Betul Nah, sekali. apalagi kita gunain pupuk pasti baik. Kira-kira gitu.
Iya, itu pertanyaan Mbak Ines ya di seputaran Kota Pinang. Mudah-mudahan bisa mengerti dengan jawaban dari Bang Andi tersebut. Wah, luar biasa ya. Oke, tadi sudah 2 penelpon untuk hari ini dan kita baca dulu ya pertanyaan di sosial media kali ini ya, di Facebook Tribaga Suara. Ya, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung di salah satu Facebook Radio Tribaga Suara untuk pertanyaan tuh hari ini ya. Kita langsung saja. Ini Bang, ada salah satu sosial media di Tribaga Suara bergabung, Ani Siregar Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kali ini kita pertanyaan sebagai pemula ya, untuk membeli pupuk. Saya minta rekomendasi pupuk apa buat memperbanyak buah sawit dan dosis berapa buat sawitnya gitu. Bagaimana Bang? Oke, siap. Kalau menambah buahnya ya, Oh. bukan menambah lahannya ya Mbak ya. Ya, dari buah dulu baru nambah lahan. Mau nambah lahan ya, oke siap, itu dia iya, konklusinya. Oke. Nah, jadi kami Iya, juga betul. Mbak siapa tadi? Mbak Ani Siregar Mbak Nisa. Ani Siregar Siregar. Nisa. Terima kasih pertanyaannya. Saya ucapkan. Jadi untuk meningkatkan produksi dari buah sawit kita, ya otomatis kita harus mendekatkan segala aspek, Iya. terutama adalah aspek pemupukan kita. Wow. Nah, jadi bohong rasanya kalau kita memberikan makan terhadap orang Iya, betul. ataupun memberi makanan terhadap tanaman, dia tidak merespon apa yang kita berikan itu. Nah, jadi untuk segala aspek dasar situ aja, apabila kita melakukan pemupukan Iya. yang benar-benar memang itu pupuk yang punya nutrisi, Iya. itu pasti akan meningkatkan produksi dari tanaman kita. Betul Kan sekali. gitu. Walaupun faktor cuaca, faktor hama dan penyakit itu pasti akan berpengaruh terhadap tanaman kita. Itu Betul. perlu kita perkirakan juga. Nah, jadi untuk saat ini kami memberikan rekomendasi menggunakan Ponska Plus saja. Oke. Untuk tanaman yang menghasilkan, untuk tanaman sawit itu akan meningkatkan produktivitas dari tanaman sawit kita. Kira-kira seperti itu, Bang. Nah, Oke, itu pertanyaan tadi buat Mbak Ani Siregar ya. Siap. Mudah-mudahan nanti makin luas ya Bang sawitnya ya. Ya, pasti. ketika sudah memakai dengan Ponska Plus. Iya, Wah, iya, luar biasa ya. Ya. Ya, oke buat sahabatnya sudah ada pertanyaannya. Ya, terima kasih yang sudah bertanya di sosial media dan di IG ya buat sahabat Tri. Dan juga satu lagi nih ya tentang namanya di salah satu sosial media Instagram ya. Dan kali ini dari Sari ya. Baik, penggunaan pupuk secara berlebihan apakah berpengaruh terhadap tanaman dan apakah Petrokimia Gresik ini mengeluarkan pupuk khusus tanaman hidroponik? Oke. Nah, saat ini memang Petrokimia Gresik di awal dulu kami untuk pupuk hidroponik kami Iya, belum betul, produksi secara massal. Ya, masih kami beberapa riset-riset yang kami lakukan untuk terkait pupuk dari hidroponik ini, Iya, betul. gitu. Nah, jadi mungkin terkait masalah pemupukan yang berlebihan berdampak apa tidak? Yes. Iya, Nah, karena apapun namanya sesuatu hal yang berlebihan itu otomatis akan berpengaruh terhadap kegiatan yang kita lakukan itu pasti. Nah, jadi maka dari itu perlu kita tahu dan perlu kita pelajari bahwasannya sebagai petani itu kita harus mau dulu apa yang kita mau tahu dulu tentang tanaman kita. Agar apa? Ya, hal yang pertama akan berpengaruh terhadap pemupukan yang berlebihan adalah kantong kita bolong, Bang. Nah, kan gitu. Oke. Nah, jadi biayanya itu apa maksudnya adalah biayanya itu nggak akan ketemu gitu apabila kita menggunakan pupuk yang tidak ada aturannya. Betul Kira-kira sekali. seperti itu. Nah, yang kedua, apa sih yang menjadi masalah ketika kita menggunakan pupuk yang berlebihan? Betul. Ya, otomatis kita mupuk di tanah, otomatis tanah kita lama-kelamaan akan tereduksi ataupun akan tercemar terhadap penggunaan pupuk yang berlebihan tanpa diikuti dengan penggunaan atau pengimbangan dari bahan-bahan organik seperti pupuk kandang. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi harapan kami juga teman-teman juga di PT Petrokimia Gresik bukan hanya memberikan rekomendasi itu menggunakan pupuk kimia saja. Betul. Kami juga merekomendasi dan memproduksi juga pupuk organik, Bang.
Nah, yang dimana itu bisa diimbangi agar tanah kita tetap terjaga subur, tapi tanaman kita tetap bisa makan menggunakan pupuk. Iya, betul. Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Oke, udah demikian pertanyaan tentang namanya Syari dari salah satu Instagram ya. Mudah-mudahan pertanyaan tersebut bisa diterima dan juga puas ya dengan jawaban dari Bang Andi tersebut ya. Oke, buat sahabat Tri, gak terasa buat Bang Andi ya kebersamaan kita di talkshow kali ini di suasana siang yang luar biasa hari ini menemaninya. Dan juga buat masyarakat terima kasih sudah stay tune Radio Tribaga Suara dan selamat beraktivitas buat Anda semuanya, dan terima kasih juga sudah datang buat Bang Andi di Radio Tribaga Suara ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu dalam suatu pekerjaannya ya. Amin. Oke, kita pamit dulu ya Bang ya. Terima kasih ya. Saya pamit dulu dan Bang Andi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Oke.